Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, nama ba'd. Akhwati fillah, kaum muslimat rahimani wa rahimakunallahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas apa saja hak-hak yang harus kita tunaikan kepada saudara kita sesama muslim. Pembahasan tentang masalah hak itu bukan yang berada di bawah tumit yang dipakai oleh sepatu perempuan. Itu apa, Pak, Ibu? Itu hak juga namanya, kan? Hak ini yang dimaksud adalah yang disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala, yaitu sesuatu yang tidak pantas untuk ditinggalkan, yang dengan kita menunaikannya mendapatkan pahala, tetapi kalau kita meninggalkan dan mengabaikannya bisa tercatat dosa. Jadi yang dimaksud hak di sini diterangkan oleh Al-Imam As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam. Subulus Salam itu artinya jalan-jalan penuh keselamatan. Ini adalah salah satu buku yang menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Bulughul Maram. Al-Imam As-San'ani, silahkan dicatat, jangan dipelototin sayanya. Al-Imam As-San'ani mengatakan hak yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang tidak pantas untuk ditinggalkan, yang dengan kita melaksanakannya mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan bisa mendapatkan dosa. Sesuatu yang tidak pantas untuk ditinggalkan, dengan melaksanakannya mendapatkan pahala, namun jika meninggalkannya bisa mendapatkan dosa. Berbicara tentang hak itu begitu banyak. Ada hak seorang hamba kepada Allah yang harus ditunaikan, yaitu hanya menyembahnya dan tidak menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Ada lagi hak seorang istri yang harus ditunaikan oleh suami, dan sebaliknya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Ada yang bersifat general, hak sesama makhluk. Ada juga yang bersifat khusus, yaitu dari muslim yang lainnya. Maka ini yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, yaitu hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim lainnya. Berangkat dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya. Dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah. Kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa saja 6 hak tersebut ya Rasulullah?
Hak yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau bertemu dengannya, maka ucapkan salam. Tatkala bertemu, ucapkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia memanggilmu, mengundangmu, fa'ajibhu, maka jawablah undangannya. Hak yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansah lahu. Apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka berikanlah nasihat. Apabila dia meminta nasihat darimu, maka berikanlah nasihat. Kemudian yang keempat, hak yang hendaknya ditunaikan oleh seorang muslim untuk muslim yang lainnya, wa idza atasa. Apabila atasa, apa itu atasa? Ini bukan bahasa Sunda. Atos, beda lagi. Ini atosa. Atosa itu adalah habis bersin. Apabila dia bersin, fahamidallah, kemudian dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, fashammithu. Fashammithu, maka tasmidkanlah dia. Maka tasmidkanlah dia. Apa itu tasmid? Nanti akan kita bahas bersambung di episode selanjutnya. Wa idza marida fa'uduhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Ini yang hak kelima. Apabila dia sakit, maka jenguklah, besuk atau kunjungi. Wa idza mata, apabila mati, mata artinya mati. Mata artinya adalah mati. Apabila mati, mati ternyata dalam bahasa Arab, tapi bagi kita mati itu kebanyakan lebih banyak dipakai untuk binatang, untuk hewan. Ada kucing mati, nggak pernah dibilang kucing wafat. Tapi pas giliran manusia dibilang mati, wah, disamakan dengan apa bedanya? Sama-sama keadaan ruhnya dimatikan, dicabut, kemudian yang mencabut juga malaikatnya sama. Cuman bedanya kalau binatang mati nggak dikafani, nggak dimandikan, nggak dikafani, nggak disolatkan, dan juga terakhirnya sama, dikuburkan, tetap dikuburkan binatang. Maka mati ini juga merupakan kata yang sebenarnya boleh digunakan untuk manusia, mau hewan ataupun manusia. Maka kalimat yang digunakan dalam hadis adalah mata. Mata ini bukan indera yang kita gunakan untuk melihat. Itu mata bahasa Indonesia. Adapun mata bahasa Arab artinya adalah mati. Wa idza mata fattabi'hu. Apabila saudara kita meninggal, mati, fattabi'hu, yaitu uruslah, uruslah. Fattabi'hu artinya ikuti penyelenggaraan pengurusan jenazahnya. Yang pertama apa tadi Ibu, hak yang harusnya kita tunaikan? Apabila bertemu, ucapkan salam. Apabila yang kedua, mengundangmu, maka penuhi, jawablah. Wa idza sansahaka fansahu, yang ketiga, ya. Yang keempat, maka tasmidkanlah.
Yang kelima, apabila sakit maka besuklah, jenguklah, kunjungilah. Dan yang keenam adalah apabila mati atau meninggal maka uruslah, ikutlah penyelenggaraan pengurusan jenazahnya. Keenamnya semuanya udah paham kan Ibu? Alhamdulillah, kajian kita kalau udah paham selesai berarti alhamdulillah. Demikian kajian kita, Masya Allah. Pulang, keluar main, pergi ke kantin. Habis itu ngerumpi, ngopi-ngopi. Ya belum dong, kajian kita sampai jam berapa Ibu? Jam 12? Oh 11, Masya Allah. Baik, penjelasannya. Kita masuk kepada penjelasan. Idza laqitahu fasallim alaih. Yang pertama, apabila engkau berjumpa, bersua, maka ucapkanlah salam, fasallim. Nah, ini kita sering mengucapkan salim, salimna ketika nanti ada anak kita bertemu dengan saudaranya mungkin yang lebih besar, dengan pamannya, bibinya, atau mungkin dengan gurunya, dengan kakek neneknya, kita bilang apa? Salimna. Dan yang kebanyakan kita lakukan ketika menyuruh anak-anak salim itu apa yang dilakukan oleh anak-anak? Berjabat tangan atau mencium tangan. Dan ini adalah merupakan kekeliruan. Karena kata salim di dalam hadis salim alaih itu artinya adalah mengucapkan salam, bukan bersalaman. Kalau bersalaman dalam bahasa hadis itu adalah tasafuh. At-tasafuh, saling bersalaman. Yadhabul gil, maka akan menghilangkan yang namanya sifat dengki. Ini keutamaan salam. Kemudian dengan bersalaman dapat menggugurkan dosa di antara dua orang yang saling bersalaman. Tetapi makna salim itu adalah ucapan salam. Yang seharusnya dia mengucapkan salam terlebih dahulu, baru dia mengambil tangan saudaranya untuk dia cium, atau mungkin cukup bersalaman. Sebenarnya untuk tata cara bersalam itu tuh tidak mesti harus ditempel ke kening, apalagi dicium sampai bolak-balik sampai ke ketiak, enggak. Yang cocok dicium sampai ke ketiak. Ada yang seperti itu, berlebihan ketika dia bersalaman. Salam itu seperti ini saja sudah. Setelah itu cukup, tidak lagi namanya bersalaman. Jadi tidak ada contoh secara khusus yang namanya bersalaman di dalam sunnah itu harus dicium. Kecuali kalau suami cium tangan istri atau istri cium tangan suami, itu namanya romantis. Menambah hubungan agar biar lebih lebih mesra. Adapun yang lainnya, kok cuman kayak gitu salamnya? Ya enggak ada sunnahnya. Tidak ada keutamaan harus meletakkan tangan itu di keningnya ataupun juga dicium. Tidak ada sunnahnya. Artinya kalau memang hanya sekedar bersalaman seperti ini saja, itu sudah dikatakan bersalaman, dan di dalam Islam itu sudah bagian daripada adab. Cukup seperti ini sudah adab. Kadang-kadang kok cuman kayak gitu doang salamnya, mana kok nggak dicium, nggak ditaruh di keningnya, bahkan jangankan ditaruh di kening, bahkan harus dicium katanya. Maka ini tidak ada satupun, wallahu ta'ala a'la wa a'lam, satu riwayat yang sahih yang sampai saat ini yang saya ketahui tidak ada satupun hadis yang menerangkan demikian cara tatkala kita bersalaman. Sehingga jangan sampai mengatakan ini kurang beretika, ini tidak sesuai dengan Islam kalau bersalaman cuma hanya sekedar seperti ini. Dan ini dalam Islam sudah cukup. Pernah ibu-ibu mendapatkan cerita Hasan Husain kalau mencium tangannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dicium seperti itu? Tidak. Istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari istri-istrinya tatkala bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mencium tangan suaminya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mencium dengan seperti itu? Maka jawabannya tidak ada. Maka ini hanya menjadi kebiasaan kita saja. Kita ini yang dimaksud adalah penduduk
kaum muslimin yang ada di negara Indonesia. Maka makna daripada fasallim, salim itu adalah ucapan salam. Dan setiap mengucapkan salam tidak mesti bersalaman. Kalau pengen bersalaman silahkan, dan itu merupakan sunnah selanjutnya. Tetapi juga ketika bersalaman tidak ada cipika-cipiki yang dianggap sebagai sunnah. Ada nggak cipika-cipiki? Ada. Sebagian kebiasaan daerah ataupun negara ada cipika-cipiki. Cium pipi kanan, cium pipi kiri. Dan ini bukan sunnah. Ini hanya kebiasaan. Kalaupun ingin melakukannya, silahkan. Kalaupun juga tidak ingin melakukannya, juga tidak mengapa. Karena ada sebagian kita juga yang tidak terbiasa cium pipi, cium kanan, pipi kiri, pipi kanan, pipi kiri. Ada juga yang biasanya malah geli dia. Cium, ada yang seperti itu. Maka ini hanya sebuah kebiasaan satu negara, satu wilayah, atau satu tempat, satu kaum, tetapi tidak masuk ke dalam bagian sunnah. Dan ini memberikan pelajaran bagi kita. Adab bertemu itu ucapkan salam dulu. Ucapkan salam terlebih dahulu. Dan ini pun bisa kita aplikasikan di media sosial. Ketika kita ingin menyapa teman-teman kita, seolah-olah kita sedang bertemu dengan dia walaupun dalam bentuk virtual, walaupun dalam bentuk online, media sosial, tapi kan seolah-olah kita bertemu dengannya. Atau seperti kita sedang teleponan, seolah-olah kita bertemu dengannya. Atau sedang video call, seolah-olah kita bertemu dengannya. Maka ketika kita seolah-olah bertemu dengannya walaupun secara tidak langsung melewati media sosial, baik itu tulisan ataupun juga dengan telepon atau dengan video, maka tidak mengapa kita mengucapkan salam. Karena seolah-olah kita sedang bertemu secara langsung dengan orangnya. Tapi kalau hanya sekedar pengumuman, pengumuman, ya. Kalau hanya sekedar informasi dalam bentuk tulisan, maka yang lebih tepat tanpa mengucapkan salam, tapi cukup dengan mengucapkan bismillah atau menuliskan bismillah. Kalau pengumumannya secara umum saja, ya. Atau kalau kita sedang berkomunikasi dengan orang lewat chatting tulisan, nah ini kalau komunikasi secara langsung, ini seolah-olah dia bertemu, maka tidak mengapa dia menuliskan tulisan assalamu alaikum, karena dia sudah berbicara secara langsung walaupun itu dalam bentuk tulisan, tapi seolah-olah dia sudah sedang bertemu, maka ucapkan salam, maka insya Allah dia mendapatkan keutamaan ini, telah menunaikan hak saudaranya. Dan ketika mengucapkan salam jangan disingkat. ASS, WRWB, ASS WRWB. Gimana cara bacanya? ASS WRWB, WRWB. Ini orang lagi kumur-kumur, baca mantra, dikasih air tinggal disembur. WRWB. Subhanallah. Maka yang lebih tepat adalah ucapkan dengan atau tuliskan dengan sempurna. Apalagi alhamdulillah sekarang ini kan sudah banyak kita dibantukan lewat media sosial ini, ada stiker yang tidak perlu kita tuliskan dari awal huruf Arabnya, tinggal kita kopas. Dan ini sudah bernilai apa? Mengamalkan sunnah. Walaupun tidak terucap secara langsung dari lisan kita. Padahal salam ini kan harus diucapkan dengan lisan. Tetapi dengan tulisan itu sudah mewakili lisan. Karena secara tidak langsung kita pun juga sudah mengucapkannya. Maka ini yang harus diperhatikan. Ketika menulis Assalamualaikum dalam bentuk Indonesia, maka tulislah yang sempurna. Jangan disingkat. Karena ini berisikan tentang doa. Dan tentunya tambahan faidah juga sama seperti kita menulis namanya Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan disingkat menjadi sweet. Sweet. Ya, beda lagi kalau kepada suami so sweet. Nah,
lain lagi SWT, atau berselawat atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disingkat dengan SAW. Ini apa artinya? Dan tentunya ini bukanlah adab umat Islam kepada Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berselawat dalam bentuk singkatan. Dan jarang orang ketika kita tuliskan SAW itu dia membaca dengan bacaan yang lengkap. Begitu juga jarang orang ketika kita menuliskan SWT dia membaca dengan lengkap. Maka tidak mengapa Ustaz agak ribet bagi kita yang menganggap ribet. Karena konsep ribet itu tergantung daripada yang kita pikirkan. Oh ribet, kita mikirkannya ribet. Tapi kalau kita memikirkannya itu adalah sesuatu yang gampang, yang mudah, bernilai pahala, mesti kita akan semangat untuk bisa melaksanakannya. Apalagi dengan makin susah dan makin upaya kita, ya makin susah kita di dalam melakukan kebaikan, maka makin besar juga pahalanya. Kemudian tambahan faidah untuk masalah salam. Ketika kita bertemu dan mengucapkan salam, maka mengucapkannya adalah sunnah, namun menjawabnya adalah wajib. Selanjutnya, tambahan berkaitan tentang masalah faedah salam. Ketika kita mengucapkannya, ucapkanlah dengan cara pengucapan yang baik, yang benar. Jangan asal terdengar merdu. Assalamualaikum. Ini memang medru sekali, ya merdu. Tapi ini cara pengucapan yang salah. Nanti dijawab Waalaikumsalam. Ini adalah jawaban yang salah. Jawaban yang salah. Dan juga cara pengucapan serta jawaban yang salah. Maka ketika kita mengucapkan salam, ucapkanlah dengan baik sesuai dengan kaidah panjang dan pendeknya. Assalamualaikum. Dan sebaik-baik salam tentunya adalah yang diucapkan sempurna. Dan sebaik-baik jawaban salam pun juga dijawab dengan yang lebih sempurna. Tidak mengapa kita ketemu dengan teman-teman kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak mengapa. Karena ini adalah merupakan di antara syiar Islam. Orang-orang sana kita lihat non-muslim, mereka berbangga-bangga dengan salam-salam keagamaan mereka. Hom-hom apalah gitu ya kan. Cara pengucapannya, mereka sengaja mengucapkan di semua momentum umum. Tujuannya untuk apa? Untuk membanggakan di antara salam keagamaan mereka. Nah, kenapa kita yang benar-benar dan diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam salam yang padahal secara pahala besar pahalanya. Kemudian yang kedua, ini sudah jelas-jelas merupakan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbanggalah kita ketika kita ketemu dengan teman-teman kita. Tatkala kita berpisah, ucapkanlah salam. Jangan ucapkan ucapan-ucapan yang itu menjadi nilai atau kalimat yang sering diucapkan oleh orang-orang Barat yang tidak mengetahui syariat Islam. Coba lihat anak-anak kita saat ini, kalau ketemu sama teman-temannya gimana sapaan pertamanya? Hello, oi, dan seterusnya. Padahal itu adalah kalimat yang tidak bernilai pahala. Adapun untuk ucapan salam bernilai pahala. Sebagaimana dalam hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Imran bin Husain. Dia berkata, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal assalamu alaikum. Dia mengucapkan assalamu alaikum kepada Nabi. Farad dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawabnya, kemudian orang tersebut duduk. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan kepada orang tersebut,
dia mendapatkan asyrun, 10 pahala. Kemudian datang lagi orang selanjutnya, dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Assalamualaikum warahmatullah." Nabi menjawab salamnya, kemudian orang tersebut duduk, faqal, kemudian Nabi berkata, orang ini mendapatkan isyrun, 20 pahala. Dan datang lagi orang yang ketiga mengucapkan salam dengan ucapan salam yang sempurna, yang paling panjang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Nabi mengatakan orang tersebut salasun, mendapatkan pahala 30. Maka dari sini tentunya seorang muslim yang haus akan pahala, yang terus berupaya mencari bekal penambah timbangan kebaikan dia nanti di akhirat kelak, seharusnya ketika mengetahui bahwasanya amalan yang sempurna dari ucapan salam menjadikan dia meraih pahala yang paling banyak, maka tentu inilah yang harusnya dia upayakan untuk melaksanakannya. Ketika dia tahu ini ada 10 pahala, 20 pahala, 30 pahala, dan seorang muslim yang haus akan pahala, maka tentu yang akan dia lakukan adalah yang paling banyak nilai pahalanya, yaitu mengucapkan salam dengan lengkap, dengan sempurna. Bisa dipahami, Ibu? Do you understand? Stand. Masya Allah. Maka dari sini mari kita biasakan dari lingkungan kita, dari majelis ta'lim kita, dari teman-teman yang ada dekat-dekat dengan kita saat ini, mari kita biasakan dengan penuh kemuliaan dan mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah merupakan bentuk kita berbangga dengan syiar yang telah diajarkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syiar Islam, menebarkan salam. Ya, kita kan bilang Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Gimana mau jadi rahmat sedangkan kita tidak ada upaya untuk menebarkan rahmat? Dan diantara upaya kita menebarkan rahmat, yaitu adalah dengan kita saling mendoakan agar bisa mendapatkan rahmat. Dan rahmat ini tentunya dimaksud bukan nama orang, Pak Rahmat. Tapi di sini ada doa, Assalamualaikum, semoga keselamatan untuk kamu, warahmatullah, dan juga rahmat atasmu, rahmat Allah untukmu, wabarakatuhu atau wabarakatuh, artinya apa? Keberkahan. Kita mendoakan 3 doa untuk saudara kita, dan dia pun juga mendoakan 3 doa kepada kita. Maka Islam adalah merupakan agama keselamatan, Islam adalah agama rahmat dan penuh keberkahan. Maka bagaimana kita agar bisa mendapatkan keselamatan, kasih sayangnya Allah dan keberkahannya Allah? Di antaranya amalkan sunnah yang mulia ini, yaitu mengucapkan salam, Dan tentunya salam ini adalah hanya kita ucapkan kepada sesama muslim, bukan kepada non-muslim. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau ada non-muslim yang dia mengucapkan salam kepada kita? Di sini terjadi 2 pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan cukup ketika dia mengucapkan salam kepada kita, kita menjawab dengan ucapan wa'alaikum. Sudah sampai di situ. Wa'alaikum. Jadi kalau ada orang Yahudi, Nasrani, non-muslim kita menyingkatnya apa ya, Bu? Noni apa nyonya? Noni. Ketika ada non-muslim, Yahudi ataupun Nasrani memberikan salam kepada kita, maka cara menjawabnya, pendapat yang pertama adalah cukup dengan mengucapkan wa'alaikum, sebagaimana ini terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, boleh kita menjawab. Kalau memang non-muslim tersebut mengucapkan salam, dia mengucapkannya dengan ucapan yang benar,
dan niat yang benar, yaitu untuk mendoakan kita. Tapi kalau dia mengucapkan salam untuk mencemooh, untuk merendahkan, untuk menghina, memain-mainkan salam, maka tidak boleh kita jawab. Cukup kita jawab dengan ucapan yang pertama tadi, wa'alaikum. Sampai di situ, wa'alaikum. Tapi kalau dia mengucapkannya dengan ucapan yang baik dan niat dia mengucapkan juga dengan niat yang baik untuk mendoakan kita, maka ada pendapat yang kedua mengatakan boleh kita jawab, yaitu berdasarkan dalil Quran surat An-Nisa ayat 86. Berdasarkan dalil Quran surat yang keempat, surat An-Nisa ayat 86. Dan ini salah satu pendapat yang diambil dan dipilih oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 86, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza hayyitum," apabila diucapkan salam kepadamu, diucapkan salam. Di sini tidak disebutkan yang mengucapkannya apakah muslim ataupun yang mengucapkannya non muslim. Artinya ayat ini bersifat umum, general. Siapapun yang mengucapkannya, baik dia yang mengucapkan adalah muslim atau yang mengucapkannya non muslim, fahayyu, maka balaslah salam tersebut bi ahsana minha aw rudduha, dengan yang lebih baik lagi atau balaslah dengan bacaan yang serupa, yang sama. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Sesungguhnya Allah Maha memperhitungkan segala sesuatu. Maka ayat ini digunakan sebagai landasan pendapat yang menerangkan bahwasanya ketika kita mendapatkan ucapan salam, baik itu dari muslim ataupun non muslim, dan memang dia mengucapkan salam dengan baik untuk kita, maka fahayyu bi ahsana minha, jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Kalau dia mengucapkan assalamualaikum, yang semisalnya seperti apa kita menjawabnya? Waalaikumsalam. Nah, ini dia harus kita koreksi juga cara menjawabnya, bukan waalaikumsalam apalagi kumsalam ya. Apalagi mikum salam, dah. Ini mikum. Ini jenis mie apa lagi? Mie goreng merebus, mie apa ini? Mikum ya. Terus dijawab mie goreng. Subhanallah. Ucapkanlah dengan baik. Kita masa umat Islam nggak tahu cara pengucapannya yang baik dan benar dari ucapan salam. Maka ucapkan salam dengan baik, jawablah juga salam dengan cara ucapan yang baik. Cara menjawabnya adalah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan wabarakatuh. Itu salah. Jelas? Jelas Ibu? Cara pengucapan salam dan menjawabnya sudah jelas? Iya. Kalau ada yang salah lagi kita hukum nanti, jemur di bawah matahari ya. Masya Allah. Ya. Maka ini adalah diantara keutamaan salam, yaitu adalah mendapatkan pahala yang banyak. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini diantara keutamaan salam selanjutnya. Jadi tentang masalah salam kita sudah bahas. Kalau nulis yang benar. Kalau ucaplah yang benar. Kita sudah membahas cara pengucapannya juga. Kemudian yang dimaksud dengan salim itu adalah ucapan salam. Itu kita sudah bahas. Kemudian yang selanjutnya kita bahas keutamaan salam. Yang pertama tadi apa? Ini adalah diantara amalan yang dapat menjadikan kita mendapatkan banyaknya pahala, sampai 30 pahala. Kemudian yang kedua, keutamaan mengucapkan salam adalah menjadi amalan Islam yang paling
baik. Amalan Islam yang paling baik. Diriwayatkan dalam hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibn Amr. Abdullah ibn Amr. Bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul islami khairun?" Amalan Islam apa yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amalan Islam yang paling baik itu pertama adalah tut'imut ta'am, memberi makanan. Memberi makanan ini disebutkan secara umum, mau kita berikan kepada saudara kita, tetangga kita, atau kepada orang yang mampu, lebih-lebih kepada orang yang tidak mampu. Karena di sini tentunya sifatnya secara umum. Mau itu makanan untuk berbuka puasa, yang penting untuk acara-acara kebaikan, bukan untuk acara-acara yang terdapat dosa. Contoh acara yang terdapat dosa apa? Kesyirikan. Kita tahu nanti ini makanan akan dimakan oleh orang-orang yang melakukan kesyirikan. Kalau badannya kuat, nanti dia mau menyembah selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, dia mau bersemedi. Maka tentu ketika kita tahu makanan yang kita berikan akan digunakan untuk acara-acara kemungkaran, acara-acara yang tidak diridai oleh Allah, maka jangan kita ikut membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bantulah di dalam perkara yang baik dan ketakwaan, bukan perkara buruk dan kemaksiatan. Maka ibu jangan pelit-pelit untuk berbagi makanan. Bahkan apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqun nar walau bisyikki tamrah." Jagalah diri kalian daripada siksaan api neraka walaupun hanya sepotong biji kurma. Bukan berarti bijinya doang yang dikasih. Nih, itu satu biji salak. Memang satu bijinya doang yang kita kasih dari salak kan enggak. Maksudnya itu kita punya kurma dan bisa kita jadikan sebagai makanan untuk kita sedekahkan. Makanya ibu kalau ternyata nanti ada teman yang minta ditraktir, maka kita punya uang traktir. Ya, traktir. Atau mungkin kita dalam keadaan terjebak untuk ditraktir. Teman kita ngajak makan, ternyata pas giliran mau bayar, dia pergi. Pura-pura sakit perut. Atau ngangkat telepon tapi nggak balik-balik. Baliknya nanti setelah dibayar. Maka tentu mau dalam keadaan kita terpaksa atau tidak, niatkan di situ bahwasanya kita bisa mengamalkan di antara amalan Islam yang baik, yaitu bersedekah makanan. Kemudian amalan Islam yang baik selanjutnya setelah memberikan makanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqra'us salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Engkau memberikan salam kepada siapapun yang engkau ketahui dan kepada siapapun yang tidak engkau ketahui. Kita ketemu sama orang, kenal nggak kenal, secara fashion, secara pakaian yang digunakan itu adalah menjadikan atau memberi ciri khas bahwasanya dia seorang muslim ataupun muslimah, maka ucapkan salam. Jangan melengos, buang mata, buang muka. Ya, tapi apa? Berikanlah senyuman sambil mengucapkan salam. Tentunya ini lebih dianjurkan dari sejenis ke yang sejenis, perempuan ke perempuan, laki-laki ke laki-laki. Boleh nggak wanita memberikan salam kepada laki-laki dan sebaliknya laki-laki memberikan salam kepada perempuan? Secara umum boleh. Tapi dalam satu keadaan dikhawatirkan dengan kita mengucapkan salam bisa membuka pintu fitnah. Ini sebanyak ini perempuan, tapi saya doang yang dikasih salam. Takutnya nanti hatinya itu berbunga-bunga. Hadir prasangka, wah jangan-jangan. Maka dikhawatirkan jika nanti dengan kita mengucapkan salam terbuka pintu fitnah syahwat, fitnah hawa nafsu, maka tentunya lebih baik tidak kita ucapkan. Tapi kalau kita merasa yakin bahwasanya tidak akan terbuka pintu fitnah syahwat dengan mengucapkan salam, maka boleh.
Cukup dengan mengucapkan salam. Salam dengan yang sudah kita bahas tadi. Maka siapapun yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal, hendaknya kita ucapkan salam. Mau itu teman pengajian atau bukan teman pengajian, mau itu warga komplek yang kita kenal ataupun mungkin juga tamu yang berkunjung di daerah kita, ucapkan salam jika memang secara pakaian kita mengetahui dia adalah seorang muslim. Jangan kita mengkhususkan salam itu hanya kepada orang yang kita kenal. Bahkan Nabi SAW mengatakan ini adalah diantara tanda dari tanda kiamat. Di antara tanda kiamat kata Nabi SAW, orang itu hanya mengucapkan salam kepada yang dia kenal. Kalau dia tidak kenal, buang muka. Kemudian dia tidak mau menyapa. Maka ini adalah juga di antara kekeliruan tatkala kita ingin mengucapkan salam. Dan keutamaan selanjutnya yang terakhir yang kita bahas daripada mengucapkan salam adalah dapat menghadirkan rasa cinta. Tentunya cinta yang dimaksud di sini adalah cinta karena Allah. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "La tadkhulunal jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Artinya sebelum kita atau diantara syarat utama untuk masuk surga adalah adanya iman. Wala tu'minu, dan tidaklah sempurna iman kalian hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in, inginkah aku beritahukan satu amalan? Kata Nabi SAW, idza fa'altumuh tahabbtum. Inginkah kalian aku beritahukan satu amalan? Jika kalian laksanakan, maka kalian akan saling mencintai. Kalau Nabi bilang seperti itu, kira-kira kita menjawabnya seperti apa, Ibu? Ingin enggak kalian diberitahukan satu amalan? Jika kalian melaksanakannya, kalian akan saling mencintai. Kita jawab, ingin. Atau jangan-jangan dijawab sama kita, ingin enggak ya? Ya enggak boleh dong. Ini adalah amalan yang kalau kita lakukan memiliki keutamaan dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita ingin mengetahui apa itu amalan. Dan kalau kita tahu, bukan hanya sebatas tahu, tapi juga ada semangat untuk mengamalkannya. Amalan tersebut hanya satu, kata Nabi SAW. Jika kalian lakukan, kalian bisa saling mencintai. Afsus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam. Maka kalian akan saling mencintai. Orang yang sedang bermusuhan, ibu-ibu, berat bagi mereka akan saling menyapa, akan saling mengucapkan salam. Maka di antara upaya agar kita bisa mengikis permusuhan, menghilangkan hasad di antara kaum muslimin, dan menghadirkan cinta di dalam hati kaum muslimin kepada saudaranya, yaitu adalah dengan saling menebarkan salam. Maka ini pembahasan hak yang pertama. Apabila bertemu, ucapkan salam. Dan tentunya sebaik-baik yang mengucapkan salam adalah yang pertama kali memulainya. Sekalipun kita yang besar pertama kali mengucapkan salam kepada anak-anak. Dan ini disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW kalau dia berjalan dekat dengan anak-anak atau berjalan melewati gerombolan anak-anak yang sedang bermain, apa yang dilakukan oleh Nabi? Mengucapkan salam. Maka ini adalah diantara adab yang baik yang diajarkan oleh Nabi SAW yang hendaknya juga diamalkan oleh kita orang dewasa. Tatkala kita bertemu dengan anak-anak remaja, anak-anak kita yang sedang duduk-duduk, yang sedang bermain dengan teman-temannya, ucapkan salam. Dan kita lihat kapan sekarang ini dan di mana sunnah ini diamalkan. Nampaknya sunnah ini adalah merupakan sunnah yang banyak ditinggalkan. Makanya di antara karya ulama sekarang ini ada judulnya sunnah-sunnah yang dilupakan atau sunnah-sunnah yang diabaikan. Di antara perkara yang dikumpulkan
Di antara amalan yang dijadikan sebagai poin untuk diingatkan oleh para ulama bahwasanya di antara amalan yang banyak ditinggalkan, banyak yang dilupakan, banyak yang diabaikan, yaitu adalah ini, mengucapkan salam. Maka tentu mari kita mulai dari keluarga kita. Ketika anak-anak kita baru masuk ke rumahnya, biasakan mereka mengucapkan salam. Kalau mereka masuk tanpa mengucapkan salam, suruh mereka keluar. Latih dari saat ini mereka memiliki adab-adab Islam. Dengan kita selalu mengamalkan adab-adab Islam, inilah yang akan menjadikan kita mendapatkan pahala yang banyak dan bahkan bisa terselamatkan daripada siksaan api neraka. Karena Ali bin Abi Thalib ini sering kita bahas. Beberapa kali saya di sini sering saya mengatakan demikian. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nar," Quran surat At-Tahrim, Ali bin Abi Thalib khalifah yang keberapa, Ibu? Yang keempat. Ketika menerangkan jagalah keluargamu daripada dan jagalah dirimu dan keluargamu daripada siksaan api neraka, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan mereka ilmu agama dan didiklah mereka adab-adab Islam. Maka ilmu agama dan adab-adab Islam ini adalah diantara upaya untuk kita bisa menjaga diri kita dan keluarga kita daripada siksaan api neraka. Kalau memang kita pengen diselamatkan daripada siksaan api neraka, mari kita terus mempelajari ilmu agama, amalkan dan ajarkan. Terus kita mempelajari adab-adab Islam, kita pelajari, kita amalkan dan kita ajarkan. Yang kedua, apabila dia mengundangmu, maka hadirlah, jawablah undangannya dengan kita menghadiri. Kalau memang mampu untuk hadir. Tapi kalau memang tidak mampu untuk hadir, maka jawablah dengan meminta izin. Izin, mohon maaf ya. Afwan akhi, afwan ukhti, Anda belum bisa hadir karena memiliki uzur ini dan itu. Semoga acara antum diberikan kelancaran, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'ajibuhu, jawablah baik itu dengan hadir secara langsung atau jawablah ketika memang kita memiliki uzur untuk tidak bisa hadir, maka jawablah dengan apa? Tulisan, meminta izin. Jangan diabaikan, jangan dicuekin, karena orang ini punya niat yang baik. Dia memilih kita sebagai tamu istimewa sehingga dia tuliskan nama kita atau dia mengirimkan tulisan untuk mengundang kita. Ini menunjukkan bahwasannya saudara kita ini yang memberikan undangan, dia cinta kepada kita, dia sayang kepada kita, dia menganggap kita adalah sebagai tamu undangan yang spesial. Kalau dia tidak menganggap kita spesial, maka nggak mungkin dia akan mengundang kita. Maka ini menunjukkan bahwasannya dia menganggap kita ini adalah orang yang spesial, orang yang dia sayangi, orang yang dia cintai. Maka kalau memang mampu menjawabnya untuk hadir. Dan ini hukum asalnya, yaitu wajib untuk hadir, kecuali kalau ada uzur. Di antara uzur yang memperbolehkan kita untuk tidak hadir, apa itu, Ibu? Pertama, sakit tentunya. Yang kedua, ketika memang jaraknya jauh, Ibu diundang, "Bu, hadir ya di acara pernikahan anak saya." Di mana? Di Perancis. Ya, perapatan Ciamis. Contohlah jaraknya jauh. Apalagi ibu-ibu ini adalah merupakan yang di dalam Islam dianjurkan untuk didampingi dengan mahramnya. Ketika itu perjalanan tempat undangan adalah perjalanan yang harus ditempuh dengan jarak yang jauh, maka ketika itu disebut dengan safar. Bagi wanita disebutkan oleh Nabi SAW, janganlah wanita bersafar tanpa ditemani dengan mahram. Dan kalau memang ternyata jaraknya jauh dan mahram kita masing-masing punya kegiatan, punya kesibukan, suami sibuk dengan kerjanya di kantor, anak-anak sibuk dengan sekolahnya ataupun kerjanya, dan tidak ada yang mendampingi kita di dalam safar, maka tidak boleh kita paksakan untuk safar. Kita minta izin. Kemudian yang selanjutnya, kapan undangan itu tidak boleh tidak mengapa kita tidak hadiri?
jika memang di dalam acara tersebut ada kemaksiatan. Jika di dalam acara tersebut ada kemaksiatan. Jadi kembali kepada tadi pembahasan pertama, menghadiri undangan atau memenuhi undangan hukumnya adalah wajib. Tetapi yang wajib ini menjadi tidak wajib kapan? Tadi ketika kita punya uzur, sakit. Kemudian yang kedua, uzur yang lain, jaraknya yang jauh. Kemudian yang ketiga, terdapat kemaksiatan. Contoh ketika di dalam acara tersebut ada sembelihan yang dilakukan yang itu ditujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mbah siapa, untuk penghuni pohon di mana dan segala macamnya. Maka kalau kita tahu bahwasanya di dalam acara tersebut ada ritual-ritual yang itu terdapat kemungkaran, kesyirikan dan kemaksiatan, maka tidak wajib bagi kita untuk hadir. Kemudian di antara uzur atau di antara sebab yang menjadikan kita tidak wajib untuk hadir adalah jika undangannya dari non muslim. Kalau undangannya dari seorang muslim, maka wajib bagi kita hadir. Tapi kalau ternyata undangannya hanya dari teman kita tetapi agamanya bukan agama Islam, maka tidak ada kewajiban untuk, kalau pengen hadir selama acaranya tidak ada kemaksiatan, tidak ada dosa di dalamnya, tidak ada perkara-perkara kemungkaran, maka silakan hadir. Tapi kalau ternyata yang mengundang non muslim, apalagi di dalam acara tersebut sebelum makan-makan ada acara ritual-ritual kemungkaran, kesyirikan, kemaksiatan, maka tidak mengapa tidak hadir. Bahkan bisa jadi kita tidak diperbolehkan untuk hadir. Karena kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di dalamnya dapat mengikis keimanan kita. Kalau iman ini mulai terkikis, bisa apa? Terkena penyakit futur. Ya, yang awalnya semangat di dalam mengamalkan ilmu, semangat dalam ibadah, akhirnya apa? Kita terkontaminasi dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh teman-teman kita. Maka itu akan menjadikan kita mulai lemah semangatnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan diantara yang kita lemah itu apa? Mengingkari yang namanya kemungkaran. Akhirnya kita akan membiarkan yang namanya kemungkaran itu terjadi tanpa ada pengingkaran. Dan ini diantara juga kriteria orang yang tertimpa penyakit futur, tidak lagi menganggap kemungkaran adalah sebagai kemungkaran. Kemudian selanjutnya, tambahan penjelasan berkaitan tentang masalah undangan, yaitu adalah kita perhatikan adab-adab di dalam memenuhi undangan. Pertama, tidak dibedakan yang mengundang apakah miskin atau kaya. Wah, yang mengundang kaya makanannya banyak nih. Kalau yang undangnya miskin, ya paling kerupuk ya. Ya jangan. Ya kalau kita tahu yang mengundang ternyata memiliki kekurangan dari segi makanan yang dihidangkan, dan kita terbilang orang yang memiliki uang untuk bisa membantu acara dan hajatan dari teman-teman kita yang miskin, maka bantu. Ya jangan malah dijadikan sebagai bahan olok-olokan dan hujatan. Maka kalau memang kita bisa bantu. Tapi kalau memang kita tidak bisa bantu, maka jangan kita mengolok, apalagi merendahkan dan menghinakan. Kemudian yang kedua, memperhatikan adab undangan, yaitu adalah tatkala kita hadir di dalam undangan, maka perhatikan adab-adab makan. Karena yang namanya undangan mesti ada makan-makannya. Maka perhatikan adab makan, ucapkan bismillah. Kemudian yang kedua, menggunakan tangan kanan. Kemudian yang ketiga, dalam kondisi duduk. Dan kemudian yang selanjutnya, tidak berlebih-lebihan dalam makanan dan minuman. Wah, ada ini nih, es krim diambil. Wah, ada bakso pun juga disantap. Wah, ada mie ayam pun juga disikat.
Oh, wah ada pempek nih. Ya, Masya Allah. Kapan lagi? Ini gara-gara kapan lagi semuanya dihajar. Akhirnya pulang-pulang kita babak belur. KO. Ya. Ujung-ujungnya nanti duduknya kelamaan. Nah ini dia adab selanjutnya. Tidak boleh kita berlama-lama di dalam tempat hajat, tempat hajatan, ya tempat hajatan. Kalau ada tamu-tamu yang lain juga membutuhkan kursi untuk kita duduk, dan kalau kita sudah selesai makan dan minumnya, segera tinggalkan tempat tersebut. Kita minta izin kepada yang punya hajatan. Kemudian kita adab selanjutnya apa? Tatkala hadir di dalam undangan, mendoakan. Dan di antara doa yang hendaknya kita ucapkan adalah jazakallahu khairan. Bagaimana dengan kita tatkala diundang makan-makan kemudian dalam keadaan berpuasa? Maka kalau puasanya, jadi puasa itu kan ada dua sifatnya. Puasa wajib yang kita kenal dengan qadha. Kemudian yang kedua puasa sunnah. Kalau puasa sunnahnya masih di awal waktu kita sedang berpuasa, contohnya acaranya jam 9 pagi atau jam 10 pagi, ini masih di awal waktu dan kita mampu untuk membatalkannya, maka silahkan dibatalkan. Tapi kalau dia ngundangnya udah nanggung jam 5, ya udah minta dibungkus aja. Ya enggak. Ya, nanggung nih saya lagi puasa, boleh nggak disampaikan? Boleh. Menyampaikan keadaan kita sedang beribadah, dikala kita memang membutuhkan memberikan penjelasan, sampaikan. Agar apa? Agar saudara kita mengetahui keadaan kita. Karena nanti kalau kita diundang makan, disuguhkan makanan, kemudian kita cuma memelototinya doang, ya, dikhawatirkan kalau tidak ada penjelasan, nanti akan hadir prasangka buruk. Jangan-jangan makanan saya nggak enak nih. Jangan-jangan. Akhirnya banyak prasangka-prasangka buruk yang terlintas di dalam hati teman kita, diakibatkan kita tidak makan makanan yang telah dia suguhkan. Maka tentu kalau memang harus dijelaskan kita dalam keadaan puasa, sampaikan, tidak mengapa, dan itu tidak akan mengurangi pahala ibadah kita dan tidak masuk dalam kategori riya ataupun sum'ah. Ya. Kecuali kalau setelah itu ditambahkan embel-embel kalimat, oh maaf, saya lagi puasa. Oh lagi puasa, iya, keren kan saya? Nah iya, ada embel-embel kalimat itu dikhawatirkan itu sombong dengan ibadahnya. Namanya apa? Ujub. Sudahlah dia sum'ah, dia ujub lagi. Ujub itu artinya apa? Merasa kagum dan keren dari ibadah yang sedang dia laksanakan. Keren kan bisa khatam, keren kan bisa baca Al-Quran, keren kan bacaan saya, keren kan begini dan begitu. Nah ini dia membanggakan, dia takjub dengan, dia kagum dengan ibadahnya, maka itu namanya ujub. Dan ini adalah diantara penyakit hati yang dapat membinasakan ibadah atau pahala, yang dapat menghilangkan pahala-pahala ibadah kita. Maka boleh tatkala kita ditanya kenapa nggak makan, lagi puasa. Oh lagi puasa ya, ya dalam hati ya udah bungkus dong. Buat buka puasa nih, pengen nyebutin, kayaknya berat nggak enak. Udah dikasih isyarat batuk berkali-kali, kok kakak paham juga. Enak tuh. Masya Allah. Kalau puasanya adalah puasa wajib, tidak boleh kita batalkan. Kalau puasanya puasa sunnah, sekalipun waktunya sudah sore, siang, kita mau batalkan, boleh atau tidak? Boleh. Puasa sunnah mau batalin kapan aja, boleh. Ya. Tapi ketika kita tidak membatalkan puasa kita, maka doakan. Falyusalli, ya. Falyusalli. Maka salawatkan dia. Nah ini dia, kata salawat itu artinya doa. Falyusalli, dan ini diambil dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib."
Apabila seorang di antara kalian diundang makan, maka penuhilah, jawablah undangan tersebut. Fa in kana shaiman, kalau dia sedang berpuasa, falyusalli, maka hendaknya dia salawatkan orang tersebut. Artinya salawat di sini doakan. Ya, doakan, bukan salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan. Makanya sering beredar kalimat kalau pengen rumah selawatin dulu, pengen ini selawatin dulu, pengen itu selawatin itu, pengen jodoh. Wah ini kayaknya saya suka nih sama dia nih, udah selawatin dulu. Makna daripada selawatin itu bukan bersolawat sebagaimana kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi artinya bersolawat di sini adalah doa. Dan tentunya di antara adab di dalam berdoa ada diawali dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dalam hadis yang hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu du'ain mahjubun hatta yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap doa yang tidak diawali dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia bisa terhalang sampai dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara adab di dalam berdoa agar doa kita diijabah, dikabulkan oleh Allah adalah awali doa kita dengan mengucapkan salawat kepada Nabi. Dan sebaik-baik salawat disebutkan oleh banyaknya ahlul ilmi adalah salawat Nabi Ibrahim yang kita baca di dalam salat, yang kita kenal dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Maka kalau kita sedang berpuasa kemudian kita tidak membatalkan di dalam menghadiri undangan teman kita, doakan. Ini adab kita. Tapi kalau memang ternyata itu adalah puasa sunnah dan bisa dibatalkan, maka dia batalkan dan ikut makan. Jangan sampai dia udah batalin malah dia nggak ikut makan. Dia batalin tapi nggak ikut makan, ya kasihan dong. Ya, karena tujuannya kita membatalkan adalah untuk makan. Ya. Dengan kita makan makanan yang telah disuguhkan oleh orang yang mengundang kita, maka tentu ini akan menghadirkan rasa bahagia di dalam hati orang yang telah mengundang kita. Selanjutnya, wa idastansahaka fansahu. Apabila dia meminta nasihat, maka berikanlah nasihat. Terkhusus nasihat yang dimaksud di sini adalah nasihat yang berkaitan tentang masalah iman dan Islam, nasihat keagamaan. Ketika ada teman kita sedang bingung mana yang harus dia lakukan, bayar utang dulu atau umroh dulu, kurban dulu atau bayar utang dulu, ya lagi ceritanya lagi bingung, nggak usah dijawab. Ya. Lagi bingung nih teman kita, mau ngerjain ini apa ngerjain itu, lagi bingung dia. Ya. Mau hadir di sini majelis taklimnya atau hadir di sini majelis taklimnya, lihat isi pembahasannya. Dan lihat guru yang menyampaikannya, apakah merupakan guru yang berkompeten, yang betul-betul memahami Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia bingung nih, ada 2 majelis ilmu dan kita tahu ustadz ini adalah merupakan ustadz ahlus sunnah wal jamaah, yang ustadz ini adalah merupakan ustadz ahlul bid'ah wal khurafat. Ya, dia banyak melakukan bid'ah, ustadz ini banyak melakukan yang namanya perbuatan takhayul khurafat yang mungkin tidak disadari oleh banyaknya kaum muslimin yang awam. Karena banyak orang yang saat ini dia ngaku-ngaku Islam dan memahami agama Islam, memahami agama, tapi ternyata dia mengajak pengikutnya untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau dia mengajak orang-orang pengikutnya itu melakukan ritual-ritual yang ternyata ritual tersebut tidak ada contohnya di dalam ajaran sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada atau tidak seperti itu? Ada. Ya, ada yang bilang dia punya koneksi langsung kepada malaikat maut. Ada.
yang dia bilang dia punya remote pengontrol turunnya hujan. Ada. Ya, banyak pengikut-pengikutnya. Ada nggak seperti itu? Ada. Yang ngaku-ngaku tahu terjadinya kiamat. Ya, tahun berapa kemarin itu diprediksi kiamat? 2012. Wah, berarti ibu-ibu sekarang ini berada di kehidupan yang baru. Ya, karena telah melewati kiamat. Dan enggak dong. Yang ngomongnya ternyata sudah kiamat duluan. Ya, udah meninggal. Subhanallah. Dan ternyata pengikutnya banyak atau tidak? Banyak. Maka ada orang yang membungkus dirinya, menampilkan dia memiliki casing-casing Islam, memahami agama, tapi ternyata dia jauh daripada memahami ilmu agama. Ya. Maka kalau ada teman-teman kita lagi bingung ngambil ilmu dari siapa, hadir di majelis ilmu siapa, dia minta nasihat kepada kita, dan kita punya ilmu, kita tahu mana ustadz yang berkompeten, kita tahu mana ustadz yang betul-betul berdakwah dengan Al-Quran dan hadis, maka kita hendaknya berikan nasihat, kita arahkan. Oh, ustadz ini saja, ustadz ini dia kalau bahas selalu pembahasannya ada dalilnya, ada Al-Qur'annya, ada hadisnya, kenyang kita karena semua pembahasannya daging. Waduh. Bukan ecek-ecek, ya, bukan kaleng-kaleng yang tong kosong bunyi nyaring, ya. Wah, gede doang ngomongnya, oke, retorikanya mantap, oh bahasanya mantap, tapi ternyata isinya kalah sama tahu isi. Tahu aja ada isinya. Maka kalau ada saudara kita yang sedang dalam keadaan galau, sedih, Mbak, saya didatangin sama 2 cowok, pengen ngelamar saya. Kira-kira yang mana nih yang harus saya pilih? Yang satu berduit, ganteng, tapi nggak punya agama, nggak pernah sholat, sering berjudi, sering keluar malam, nggak pernah kenal Allah. Yang satu miskin. Kemudian secara wajah SNI, standar nasional, ya, anti pecah, ya. Mau dibanting kayak apapun dia tahan banting, ya, Masya Allah. Kemudian tapi dia rajin ngaji, dia ada usaha, semangat dia berusaha, tapi usahanya ya mohon maaf, ya, kadang-kadang dapat rezeki, kadang-kadang enggak, tapi dia punya semangat dan dia punya ilmu agama. Dia paham agama, rajin hadir di majelis ilmu, rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia menjaga dirinya daripada kemaksiatan dan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Orangnya jaga iman, dia jago dalam ibadah, dia jago dalam ilmu agama. Kira-kira yang mana yang saya pilih, Mbak? Ibu kalau ditanya kayak gitu, ibu suruh pilih yang mana? Yang punya ini? Ya, tentunya yang punya agama. Kecuali kalau ada pilihan yang ketiga, ganteng, banyak duit, rajin ibadah lagi, Masya Allah. Ya. Padahal kita lagi minta nasihat sama dia, dianya juga ikutan jadi apa? Pengen dapatin cowok kayak tadi. Akhirnya bersaing, ya. Subhanallah. Maka tentu kalau ada pilihan yang baik dan buruk dan kita punya ilmu untuk mengarahkan kepada yang baik untuk saudara kita, faidah sansohaka, dia minta nasihat dan kita bisa mengarahkan dengan nasihat yang baik, kasih nasihat. Kenapa Ibu? Karena ini pernah kita bahas sebelumnya. Yang namanya bestie itu harus saling menasehati. Masih ingat kan pembahasan kita? Bestie saling menasehati. Maka ini adalah diantara bukti cinta. Nasihat itu adalah bukti cinta. Ketika teman kita lagi rapuh dan dia butuh penguat dengan nasihat kita, kasih nasihat. Dan sebaik-baik nasihat tentunya adalah nasihat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Makanya ada firman Allah, wa tawasau bil haqq. Bil haqq itu artinya apa, Ibu? Bil haqq, dengan kebenaran.
bi itu dengan, al-haq itu kebenaran, saling menasihati dengan kebenaran. Maka makna daripada menasihati dengan kebenaran yaitu adalah menasihati dengan Al-Qur'an dan hadis. Maka di sini tentu menjadi anjuran dan arahan yang baik dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk terus kita mempelajari Al-Qur'an dan hadis. Agar apa? Agar kita bisa watawasau bil haqq. Bagaimana kita bisa watawasau bil haqq kalau kita tidak memiliki ilmu tentang Al-Qur'an dan hadis? Maka ayat ini menerangkan agar kita terus mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Agar apa? Agar bisa menjadi penguat untuk saudara kita yang sedang rapuh, agar bisa menjadi kabar gembira bagi saudara kita yang sedang sedih. Kita lihat banyak saudara kita yang mereka pindah agama. Kenapa Ibu? Karena hati mereka sedang rapuh, iman mereka sedang lemah. Maka butuh penguat. Dan di antara penguat tersebut adalah nasihat. Banyak orang yang terlilit pinjol, akhirnya dia lilit lehernya ke tali pramuka. Subhanallah, gara-gara terlilit hutang, akhirnya dia melilit lehernya, yaitu gantung diri. Alhamdulillah. Nah, kalau kita tahu nih teman kita sedang dalam keadaan bermasalah, kemudian dia meminta nasihat kepada kita untuk bisa menyelesaikan masalahnya, dan kita punya ilmunya, berikan nasihat. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya untuk memberikan nasihat, ajak teman kita tersebut kepada yang memiliki ilmu. Baik mungkin kepada teman-teman kita yang sepengajian, yang sudah lama mengaji, dia punya ilmunya, ajak kepada mereka. Atau kalaupun tidak, ajak kepada guru-guru kita, tanyakan kepada mereka, minta nasihat. Karena dengan nasihat ini akan menguatkan yang lemah, akan menambahkan semangat bagi mereka yang sedang lemah di dalam beribadah kepada Allah. Selanjutnya, wa idza atasa fahamidallah, apabila dia bersin kemudian dia yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, fashammithu, maka tasmitkanlah dia. Maka tasmit itu adalah doa yarhamukallah. Tasmit adalah ucapan doa yarhamukallah, yarhamukallah. Dan orang yang telah mendapatkan doa yarhamukallah, hendaknya dia juga menjawab dengan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Ini indahnya Islam, Ibu. Saling mendoakan. Ketika kita mendapatkan doa, contohnya tadi assalamualaikum, doa dari teman kita assalamualaikum, maka hendaknya juga kita menjawab dengan doa waalaikumsalam. Maka ketika kita mendapatkan doa yarhamukallah, jawablah juga dengan doa kepada saudara kita yahdikumullah wa yuslihu balakum. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran adab. Pertama, sunnah bagi orang yang bersin, yang dia ucapkan adalah woi. Oh bukan. Yang dia ucapkan adalah alhamdulillah. Karena ada orang yang bersin ketika dia mau bersin, woi. Atau apalah kalimatnya yang dia ucapkan, yang dia di situ pengen melucu. Aduh. Atau apalah gitu yang ingin dia ucapkan. Dan di situ niatnya pengen ngelucu. Dan padahal adabnya kalau kita bersin itu ditutup. Ya, sama seperti kita menguap, hendaknya kita tutup. Apalagi kita berada di depan makanan. Kalau kita nggak tutup, takutnya cairan yang ada di dalam mulut kita itu nyembur. Acuh. Mungkin dia pengen memboking semua makanan, biar nggak dimakan sama orang lain, ditandain ini punya aneh. Subhanallah. Nah, ini tentunya merupakan etika yang kurang. Ya, maka ketika kita bersin, tutup. Ketika kita bersin, pujilah Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Karena ini adalah diantara nikmat kita bisa bersin. Nikmat atau tidak Ibu? Coba Ibu lagi pengen bersin, tahu-tahu nggak jadi bersinnya. Kira-kira kesel nggak Ibu? Kadang-kadang kesel. Akhirnya apa? Ibu mencari-cari gimana caranya bisa bersin. Apapun itu yang bisa Ibu lakukan untuk bersin, Ibu lakukan. Kenapa? Karena Ibu merasa agak sesuatu yang mengganjal ketika sudah pengen bersin tapi nggak jadi bersin. Maka bersin ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka pujilah Allah. Alhamdulillah. Kemudian orang yang mendengarkan saudaranya bersin, kemudian orangnya itu mengucapkan alhamdulillah, baru doakan yarhamukallah. Tapi kalau orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka kita tidak mentasmidnya. Kita tidak mentasmid, tidak mengucapkan yarhamukallah. Kecuali kita mendengarkan secara pasti orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, baru setelah itu kita mengucapkan yarhamukallah. Dan orang yang bersin ketika dia mendapatkan doa dari saudaranya yarhamukallah, hendaknya dia balas doa tersebut dengan ucapan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Yarhamukallah artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Semoga Allah merahmatimu. Yarhamukallah artinya apa? Semoga Allah merahmatimu. Yahdikumullah artinya apa? Semoga Allah memberikanmu hidayah. Wa yuslihu balakum artinya apa? Dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Yahdikumullah artinya semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ya, wa yuslihu balakum artinya adalah semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Sampai di sini bisa dipahami Ibu berkaitan tentang adab bersin. Yang bersin hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Nah, maka dari sini kita mengajarkan anak-anak kita ketika mereka bersin, nak tutup, nak baca alhamdulillah. Harusnya kita pasang alarm itu. Alarm kita tentang masalah adab-adab yang diajarkan dan dicontohkan di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW. Ketika anak kita walaupun dia bayi, dia bersin, maka kita ajarkan, nak, ya, baca alhamdulillah. Walaupun dia belum bisa mengucapkan alhamdulillah, tapi setidaknya itu akan menjadi apa? Sesuatu yang tersimpan di dalam memorinya. Ketika nanti dia mulai tumbuh dalam usianya, masuk kepada usia yang besar, di usia 2 tahun, di usia 3 tahun, dan kalimat itu sering diucapkan oleh ibunya, disebutkan oleh ayahnya. Nah, ketika bersin baca alhamdulillah, dia akan secara tidak langsung tersimpan dan akan terbiasa anak kita untuk melakukannya. Ketika dia bersin, dia akan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika anak kita pun mengucapkan alhamdulillah, doakan dia yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Dan ketika kita mendoakan dia, kemudian dia tidak menjawab doanya dengan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum, kita ajarkan, nak, kamu kalau ada orang yang mendoakan yarhamukallah, jawab lagi dengan doa yang telah diajarkan di dalam sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan engkau hidayah, wa yuslihu balakum, dan semoga Allah memperbaiki keadaanmu. Maka ini kita biasakan sunnah yang mulia ini dari keluarga yang terdekat dengan kita, di rumah, di sekitar rumah, di dalam majelis taklim, dan seterusnya. Yang kelima, wa idza maridha, apabila dia sakit. Dan tentunya ini adalah sakit jasmani. Apabila dia sakit maka jenguklah. Kalau sakit hati gimana? Maka tentu ini bukan bagian dari masuk kepada sakit yang dimaksud dari hadis Rasulullah SAW. Dia sakit secara jasmani, secara badannya, secara tubuhnya dia sakit, maka kita jenguk dia. Ya. Ketika kita menjenguknya juga perhatikan
adabnya. Di antaranya pertama, perhatikan waktu, jangan di waktu istirahat. Jam 12 malam kita jenguk dia. Assalamualaikum. Ya. Ngapain? Mau jenguk. Ya. Ya, jangan di waktu-waktu istirahat. Kemudian yang kedua, jangan berlama-lama, kecuali kalau memang yang sakit yang meminta kita untuk lama mendampingi dia, baru kita temani dia. Jangan berlama-lama. Kemudian yang kedua, adab ketika menjenguk adalah mendoakan. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa tahurun insya Allah. Kemudian adab selanjutnya yang keberapa? Yang keempat, ketika kita menjenguk, berikanlah nasihat-nasihat yang penuh sugesti agar dia selalu berprasangka baik kepada Allah dengan penyakitnya dan tambah kuat. Jadi nasihat-nasihat ini menjadi penambah kuat, karena ada kadang-kadang obat itu yang menjadikan orang sakit tambah kuat bukan hanya dari obat-obat yang dikasih oleh dokter, tapi nasihat ini pun juga bisa menjadi obat. Jangan malah ngasih kata-kata yang membuat dia jadi tambah lemah. Kamu sakit apa? Sakit ini. Ya ampun, sakit itu. Teman saya kemarin itu juga punya penyakit yang sama loh. 3 hari kemudian. Kita padahal pengen ngasih tahu 3 hari kemudian dia sembuh, tapi ada jedahnya. Sambil menunggu jedah dia udah tak dikduk. Tahu-tahu kena serangan jantung. Ya jangan membuat kalimat yang kita sampaikan itu membuat orang salah di dalam memahami apa yang kita sampaikan. Jangan memberikan kalimat-kalimat yang membuat saudara-saudara kita yang sedang sakit menjadi tambah lemah. Kemudian yang kelima, adab ketika menjenguk orang yang sakit adalah membantu untuk meringankan bebannya. Contoh, dia tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan atau membeli obat atau membeli alat untuk membuat dia mudah sembuh. Contoh, dia sedang patah tulang, dia butuh kursi roda atau tongkat untuk dipakai sebagai terapi yang akan membantu dia untuk bisa jalan sembuh dari penyakitnya tersebut. Maka kalau kita tahu dia sedang membutuhkan itu dan dia tidak mampu karena terbatasnya uang yang dia miliki dan kita mampu untuk membantunya, maka bantu. Ini adalah diantara adab kita tatkala kita menjenguk saudara kita. Selanjutnya, tentunya orang yang menjenguk, kenapa kok dianjurkan untuk menjenguk orang sakit? Karena ini adalah diantara sunnah Nabi SAW yang memiliki keutamaan. Di antara keutamaannya disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sanadnya sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila idza 'ada ar-rajul akhahul muslim, seorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seolah-olah dia berjalan sambil memetik buah-buahan di dalam surga. Kemudian sampai dia duduk. Apabila dia telah duduk dekat dengan orang yang sakit, maka keutamaannya apa? Akan Allah turunkan kepadanya rahmat. Rahmat yang sangat deras, yang sangat banyak. Apabila dia menjenguk di pagi hari, kata Nabi SAW, maka ada 70.000 malaikat yang akan mendoakannya sampai waktu sore. Apabila dia menjenguk di sore hari, maka ada 70.000 malaikat pula yang akan mendoakan dia sampai waktu pagi tiba. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita keutamaan menjenguk orang yang sedang sakit, dan tentunya orang yang sedang sakit di sini adalah saudara kita yang muslim. Pertama, dia seolah-olah berada di surga, sedang berjalan memetik buah-buahan di dalam surga. Kemudian yang kedua, akan dicurahkan untuknya rahmat yang begitu
banyak. Kemudian yang ketiga, didoakan sebanyak 70.000 malaikat. Maka ini adalah keutamaan bagi orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Yang terakhir, hak yang harusnya kita tunaikan untuk saudara kita, apabila dia mati, maka iringilah penyelenggaraan jenazah dia. Di antara bentuk mengiringi pengurusan jenazahnya disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah taala di dalam kitab Bahjatu Qulubil Abrar, ya, adalah kita membantu untuk memandikannya, membantu untuk mengkafaninya, membantu untuk menyolatkannya, dan yang terakhir membantu untuk mendoakan dia tatkala dia sudah berada di dalam kubur. Adapun untuk yang mengantarkan, mengiringi jenazah, yang membawa, itu hanya dianjurkan untuk laki-laki. Untuk perempuan tidak dianjurkan untuk mengiringi, membawa jenazah ke kuburan. Nanti kok kalau pengen mendoakan dia, tunggu ketika jenazahnya sudah dikuburkan, baru setelah itu kita ziarah kubur dan mendoakan. Adapun yang dianjurkan untuk membawa jenazah, mengiringi jenazah, hanya dianjurkan dan ditekankan untuk laki-laki. Kenapa Ibu? Karena dikhawatirkan perempuan ketika mengiringi jenazah, dia tidak mampu untuk menahan gejolak jiwa, sedih jiwanya. Takutnya nanti dia menangis sejadi-jadinya, sehingga terucap dia kalimat-kalimat yang tidak baik, atau dia mungkin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Apa itu? Mukul-mukul wajahnya, nyobek-nyobekin bajunya, karena seolah-olah dia tidak ridho akan takdir Allah ketika ada keluarganya yang dia sangat-sangat cintai ternyata telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikhawatirkan itu terjadi, sehingga tidak disarankan dan dianjurkan untuk para wanita mengantarkan jenazah ke kuburan. Adapun kalau ingin mendoakan, tunggu kalau sudah jenazahnya dikuburkan, baru setelah itu ziarah kubur dan mendoakan. Pertanyaannya, siapa yang hafal doa ziarah kubur? Tafadhalna. Siapa Ibu? Sebagai pertanyaan penutup kajian kita. Insya Allah ada hadiah. Ini panitia menyiapkan hadiah, Masya Allah. Tapi ada hadiah khusus dari saya, buku. Siapa yang bisa menyebutkan doa ziarah kubur? Jangan kerja kelompok, nanya bisik-bisik, nanti perwakilan. Silahkan ya Bu. Bismillah. Yang hafal doa ziarah kubur. Iya Ibu. Yang terakhir coba dikeraskan Ibu. Assalamualaikum wa nahnu fil athari. Wallahu ta'ala a'lam. Susunan kalimat seperti ini banyak memang beredar, tapi bukan doa ini yang saya inginkan. Karena ada lagi doa yang lebih betul-betul lebih secara sanadnya kuat derajat hadisnya. Silahkan yang lain. Tapi tidak mengapa Ibu, saya kasih hadiah, Masya Allah. Karena di awalnya sudah betul. Assalamualaikum. Itu dia, yang penting itu dulu. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya silahkan Ibu. Yang lain Ibu. Ibu nggak pernah ziarah kubur? Sering, tapi doanya Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lalahiqun. As'alullaha lana wa lakumul
afiyah. Ibu ketika Siti Tur di Madinah melewati Baqi, ada papan pengumuman di Baqi, itu terisikan tentang doa, tertulis di situ doa. Kemudian ketika Siti Tur di kuburannya para syuhada Uhud, ya, syuhada Uhud itu ada pelang besar. Dia diantara menggunakan beberapa bahasa, diantaranya bahasa Indonesia. Di situ ada adab-adab ziarah kubur dan dituliskan doa ziarah kubur. Baca doa assalamualaikum ahlad diyar dan seterusnya. Baik, maka inilah yang mungkin bisa kita bahas pada kesempatan yang sangat singkat ini, ibu-ibu sekalian, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dan sebagai penutup juga, saya tidak mau ditanya ibu ya. Iya, karena waktu kita sudah habis, maka saya akan memberikan pertanyaan karena ini ada titipan amanah juga dari panitia. Siapa yang bisa menyebutkan 6 hak yang harus kita tunaikan untuk saudara kita? 6. Ya, silakan ibu. Boleh ngelihat catatan ibu, nyontek boleh. Iya. Nyesel kan nggak ngeliatnya. Ucapkan salam. Terus. Apabila dia bersin lalu mengucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak ditasmid. Ya. Terus jenazahnya, masya Allah, barakallahu fiik. Ya. Ini ada tafsir pakai bahasa Arab ibu, masya Allah. Nanti ibu belajar bahasa Arab biar paham tafsir Arabnya. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan apa amalan yang memudahkan kita untuk bisa saling mencintai? Mana ibu ya? Mengucapkan salam, masya Allah. Mikirnya jangan terlalu lama. Bentar lagi asar. Selanjutnya, apa maksud dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa tawasau bil haqq? Saling memberikan nasihat dengan kebenaran, dan kebenaran yang dimaksud di sini apa? Sebutkan. Iya ibu. Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah. Ya, karena sumber kebenaran itu hanya dua, yang otentik, yang tidak akan pernah berubah, yang tidak mungkin salah, Al-Quran dan hadis. Pertanyaan terakhir dari saya, ya, karena saya udah bawa hadiah ini. Selanjutnya, sebutkan 3 adab atau 2 amalan saja yang menerangkan bahwasanya itu adalah merupakan amalan yang baik di dalam Islam. Ada 2 yang kita bahas tadi dari hadis Abdullah ibn Amr yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. 2 amalan yang paling baik di dalam Islam. Iya, silakan ibu. Memberikan makanan dan yang kedua, masya Allah, barakallahu fiik, 2 hadiahnya ibu, Al-Quran dan buku, masya Allah. Baik, jazakillah khairan atas jawabannya. Demikian ya ibu-ibu yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita bisa terus menunaikan hak saudara-saudara kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita terus untuk istiqomah mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala fitnah dan keburukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, menerima segala amal kita, dan semoga kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jazakumullah khairan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.